Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah dan rekan saya Irmina Zainah Sintabela dari Prodi Agribisnis Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Bab metodologi. Sebelumnya, kita harus mengetahui arti dari metodologi itu sendiri. Pengertian bab metodologi adalah suatu bab yang menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi yang dilaksanakan untuk menjawab masalah yang dimulai dari penyusunan rancangan, variabel dan pengukuran, proses penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis datanya. Bab metodologi adalah suatu bab yang menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi yang dilaksanakan untuk menjawab masalah yang dimulai dari penyusunan rancangan, variabel, dan pengukuran, proses penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis datanya. Jadi bab metodologi itu adalah suatu bab yang sangat penting ada di dalam suatu penulisan ilmiah, di dalam suatu karya tulis ilmiah. Karena di dalam bab metodologi, di situ menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi untuk menjawab masalah dari penyusunan rancangan, variabel, dan pengukuran, proses penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis datanya. Metodologi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah rancangan atau metode, terus kemudian metode, dan yang ketiga variabel dan pengukuran. Selanjutnya prosedur penarikan sampel atau biasa disebut sampling, dan yang kelima teknik pengumpulan data, kemudian yang terakhir adalah metode analisis data. Rancangan atau metode merupakan metode yang akan digunakan penulis sebagai rencana, struktur, dan strategi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah. Jadi, rancangan atau metode itu digunakan penulis sebagai rencana atau struktur dan strategi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah. Rancangan ini disebut rencana karena merupakan suatu program yang harus diikuti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah. Rancangan ini sebaiknya dimulai dengan penentuan analisis. Jadi, sebelum kita menentukan rancangan, kita sebaiknya dimulai dengan menentukan analisis. Adapun unit analisis berikut. Unit analisis sendiri adalah suatu unit yang diamati dan dijelaskan yang merupakan satuan dari objek studi. Jadi, objek yang akan diamati tersebut yang dinamakan dengan unit analisis. Unit analisis yang dapat digunakan berupa yang pertama adalah individual atau perorangan, kemudian kelompok atau organisasi, dan yang ketiga massa, dan yang terakhir adalah hasil karya manusia. Selanjutnya, metode. Berbagai metode yang dapat digunakan pada karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, historis. Yang kedua, deskriptif. Kemudian, perkembangan. Dilanjutkan oleh studi kasus dan lapangan. Selanjutnya, korelasional. Kemudian, kausal komparatif. Selanjutnya, eksperimen sungguhan, eksperimen semu, dan yang terakhir adalah tindakan. Variabel dan pengukuran. Variabel sendiri adalah konsep yang mempunyai variasi nilai yang merupakan faktor yang akan diamati. Jadi sebuah faktor, sebuah objek yang akan diamati itu mempunyai variasi nilai yang disebut dengan variabel.
Variabel sendiri memiliki 4 skala pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan kemudian yang terakhir skala rasio. Yang keempat adalah prosedur penarikan sampel atau disebut sampling. Dalam penarikan sampel, kita mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah sekumpulan elemen atau unsur yang menjadi objek penelitian dan merupakan semua hal yang akan diamati. Jadi, suatu objek penelitian yang akan diamati disebut dengan populasi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sampel adalah elemen atau unsur yang merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan secara langsung guna pengambilan data. Dari sebagian populasi itu ada sampel. Sampel itu merupakan bagian dari populasi. Contohnya seperti dari masyarakat Probolinggo, itu yang disebut dengan populasi. Yang disebut dengan sampel adalah beberapa desa yang ada di Probolinggo. Begitu. Kemudian teknik penarikan sampel terdiri atas berikut. Yang pertama penarikan sampel probabilitas dan yang kedua adalah penarikan sampel non-probabilitas. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Melalui data primer. Melalui data primer ini kita dapat melakukan dengan cara yang pertama adalah tes, kedua kuesioner, yang ketiga wawancara, dan yang keempat adalah observasi. Kemudian melalui cara yang kedua yaitu melalui data sekunder. Melalui data sekunder kita dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama literatur, yang kedua dokumen, dan yang ketiga adalah CD-ROM. Dilanjutkan dengan metode analisis data. Sebelum melakukan analisis data, penulis perlu mengungkapkan terlebih dahulu bagaimana cara menguji instrumen yang digunakan. Jadi, penulis sebelum melakukan analisis data, penulis perlu mengungkapkan terlebih dahulu bagaimana cara ia menguji instrumen yang akan digunakan, yaitu dengan menguji keabsahan atau validity dan mengujinya dengan uji keterandalan atau biasa disebut reliability. Kemudian dianalisis bergantung tujuan. Tujuan penulis melakukan analisis data, melakukan penelitian tersebut apa, itu dianalisis dulu. Dilanjutkan oleh hipotesis dan rancangannya. Analisis data dibagi menjadi tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua analisis data uji statistik, dan yang ketiga menggunakan rumus. Jadi kesimpulan dari bab metodologi ini adalah bab metodologi itu sendiri adalah suatu bab yang menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah. Dimulai dari penentuan rancangan, variabel dan pengukuran, prosedur penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis data. Rancangan berisikan uraian unit analisis dan metode. Variabel dan pengukuran menguraikan variabel yang akan digunakan dalam skala pengukuran. Dan prosedur penarikan sampel menjelaskan uraian tentang teknik penarikan sampel yang akan digunakan. Dan untuk prosedur pengumpulan data, mengungkapkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu berasal dari data sekunder dengan cara literatur, dokumen, dan CD-ROM, serta data primer yaitu dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, dan juga tes. Sedangkan metode analisis data
menjelaskan metode yang digunakan untuk mengolah data. Jadi, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Maju. Anu lahir penutupan. Ayo. Oh, jangan. Laju tojo ni kalau. Mana lah? Abid bon. Aisyah ni Mulai. Bukan. Asal saja dia belajar loh. Marilah. 1, 2, 3. Jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bab metodologi ini adalah bab metodologi itu sendiri adalah suatu bab yang menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah. Dimulai dari penentuan rancangan, variabel dan pengukuran, prosedur penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis data. Jadi bab metodologi itu sendiri sangat penting bagi penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, rancangan itu sendiri berisikan uraian tentang unit, analisis, dan metode. Jadi variabel dan pengukuran itu menguraikan variabel yang akan digunakan dalam skala pengukuran. Terus, prosedur penarikan sampel menjelaskan uraian tentang teknik penarikan sampel yang digunakan. Dan prosedur pengumpulan data mengungkapkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu berasal dari data sekunder yang berupa literatur, dokumen, dan CD-ROM, serta data primer, yaitu dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, dan juga tes. Sedangkan metode analisis data menjelaskan model yang digunakan untuk mengolah data. Jadi kesimpulan dari bab metodologi ini adalah bahwasanya bab metodologi itu adalah suatu bab yang menguraikan seluruh rencana, struktur, dan strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah. Jadi, apabila kita ingin menjawab pertanyaan yang berada di dalam rumusan masalah, kita membutuhkan bab metodologi ini. Karena di dalam bab metodologi itu, di situ diuraikan seluruh rencana, struktur, dan strateginya. Dan dimulai dari penentuan rancangan, variabel dan pengukuran, prosedur penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis data. Rancangan berisi uraian tentang unit analisis dan metode. Dan di dalam variabel dan pengukuran diuraikan variabel yang digunakan dalam skala pengukurannya. Di dalam prosedur penarikan sampel dijelaskan bahwa uraian tentang teknik penarikan sampel yang digunakan. Prosedur pengumpulan data mengungkapkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu berasal dari data sekunder melalui dengan cara literatur, dokumen, dan CD-ROM, serta data primer dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, dan juga tes. Sedangkan di dalam metode analisis data dijelaskan model yang digunakan untuk mengolah data. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, bisa dipertanyakan setelah sesi presentasi. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.